Coba deh bayangin sebuah gambar. Di atas meja kafe yang, ya ampun, estetis banget, ada iPhone Pro Max terbaru, terus ada secangkir kopi artisan, sama kunci mobil premium. Kesannya kan jelas banget ya? Sukses, mapan, dewasa. Tepat. Tapi kameranya pelan-pelan mundur, kita mulai lihat realitas di baliknya. Ada tumpukan notifikasi tagihan di layar ponsel, terus ada SMS banking yang angkanya merah. Dan ternyata dia tinggal di rumah yang sempit. Nah, pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kelihatan makmur banget di luar, tapi sebenarnya rapuh banget di dalam. Gambaran itu pas banget buat nangkep inti paradoks kelas menengah modern yang bakal kita bedah hari ini. Dan kita harus luruskan satu hal penting di awal. Oke. Waktu kita ngomongin kemiskinan, di konteks ini kita bukan ngomongin soal kelaparan ya. Kita ngomongin kemiskinan struktural. Jadi ini soal kerapuhan finansial. Kerapuhan finansial. Maksudnya gimana tuh? Gini contohnya, ada orang gajinya 20 juta, pengeluarannya 19,5 juta. Secara teknis, dia kan nggak miskin. Tapi secara struktur, dia rapuh banget. Kena guncangan dikit aja, misalnya motor rusak atau gaji telat 3 hari. Wah, bisa ambruk semua itu. Seluruh sistem hidupnya bisa runtuh. Betul. Dan kerapuhan ini yang sering banget sembunyi di balik gaya hidup yang kelihatannya hebat. Jadi tujuan obrolan kita kali ini bukan buat ngejudge atau ngasih ceramah motivasi. Bukan. Anggap aja ini pemeriksaan kesehatan keuangan yang jujur, yang basisnya logika sama matematika. Misi kita, bedah 5 tanda miskin gaya hidup yang sering kita anggap normal. Bener. Dan biar lebih nyata, kita bakal ikutin perjalanan 2 karakter fiktif dari sumber kita, namanya Budi dan Andi. Gajinya sama persis, tapi nasib finansialnya nanti bakal beda banget. Bener banget, kisah mereka ini bakal jadi cermin buat kita semua. Karena kalau akar masalah psikologisnya, dan ini nanti tanda kelima yang paling penting, nggak kita sentuh ya, mau gaji naik berapa kali pun, uangnya cuma bakal numpang lewat. Nggak akan pernah bener-bener netap. Oke, kita mulai dari jebakan psikologis yang paling umum deh. Saya bisa bayangin si Budi ini, abis kerja lembur sebulan penuh, terus ngomong ke diri sendiri, gila, gue udah kerja keras banget, pantes dong gue beli gadget baru ini. Kalimat itu kan kedengerannya masuk akal banget ya kan? Masuk akal sekali. Itu semacam hadiah buat diri sendiri. Nah, apa yang salah dari logika itu? Sebetulnya nggak ada yang salah sama self-reward. Masalahnya muncul waktu hadiah itu secara sistematis malah nyabutah semasa depan kita. Logika saya pantes itu contoh klasik dari apa yang disebut psikolog sebagai lisensi mandiri atau self-licensing. Self-licensing. Oke. Ini cara pinter pikiran kita buat membenarkan keputusan finansial yang jujur aja nggak bijak. Seolah-olah satu perilaku positif, yaitu kerja keras, ngasih kita izin buat ngelakuin perilaku negatif. Belanja impulsif yang rusak. Tepat, jadi kayak nyimbangin neraca moral di kepala kita sendiri gitu. Gue udah baik di sini, jadi boleh deh nakal dikit di sana. Bener. Dan yang sering dilupain sama si Budi ini adalah hadiah terbaik dari kerja keras itu bukan euforia sesaat pas buka kotak gadget baru. Hadiah terbaiknya itu rasa aman. Rasa aman. Dana pensiun yang numbuh terus, dana darurat yang kokoh, itu kan ketenangan yang bertahannya puluhan tahun, bukan puluhan hari. Nah ini yang dipahami sama si Andi, karakter kita yang satunya. Pola pikir Budi ini ngebawa kita ke sebuah istilah ekonomi yang relevan banget. Henry, singkatan dari high earner, not rich yet. Penghasilan tinggi, tapi belum kaya. Budi ini Henry banget. Tepat sekali. Seorang Henry kayak Budi ini biasanya karirnya bagus, gajinya naik terus, tapi kekayaan bersihnya, total aset dikurangi total utang, itu stagnan atau bahkan negatif. Wah. Mereka punya daya beli yang tinggi, dan itu yang sering dipamerin di media sosial. Tapi disinilah beda krusialnya. Daya beli itu nggak sama dengan kekayaan. Oke, ini penting. Daya beli tidak sama dengan kekayaan. Betul, daya beli itu buat pertunjukan hari ini, kekayaan itu buat keamanan besok. Budi fokus ke yang pertama, Andi fokus ke yang kedua. Oke. Mari kita bikin ini lebih konkret pakai angka. Ada tes solvabilitas sederhana yang bisa kita terapin langsung ke Budi. Boleh, gimana tuh?
Coba deh kita hitung ya, iPhone terbarunya mungkin 25 juta, jam tangannya 10 juta, sepatunya 5 juta. Total ada 40 juta nilai barang yang nempel di badannya. Lumayan. Lalu kita bandingin sama dana daruratnya. Kalau kita jujur-jujuran nih, kemungkinan besar dana darurat Budi jauh di bawah angka itu. Apa artinya rasio yang timpang ini? Rasio timpang itu diagnosis pertama dan paling jelas dari miskin gaya hidup. Artinya, alokasi modal si Budi ini kebalik. Kebalik. Iya, sebagian besar uangnya kekunci di barang-barang yang nilainya turun drastis tiap hari, aset depresiasi. Sementara itu, pos keamanannya dibiarin kurus kering. Masalahnya baru kerasa pas krisis datang. Nah, ini dia. Pas dia butuh uang cepat karena, katakanlah, ada PHK, dia terpaksa melakukan apa yang disebut distress sale, penjualan mara bahaya. Dan kalau jual dalam kondisi panik, posisi tawar kita kan nol. Nggak ada yang mau beli iPhone bekasnya seharga 40 juta. Mungkin laku setengah harga. Itu juga kalau beruntung. Persis, dia bakal rugi gede justru di saat dia paling butuh uang. Sebaliknya, si Andi mungkin cuma pakai ponsel 5 juta dan jam tangan biasa. Tapi di rekening dana daruratnya ada, katakanlah, 50 juta. Rasionya sehat banget. Sehat. Kalau krisis datang, dia nggak perlu jual apa-apa, dia punya bantalan. Kondisi Budi ini langsung nyambung ke tanda kedua, gaji numpang lewat. Karena semua uangnya terikat sama gaya hidup, saya yakin tiap tanggal gajian uangnya langsung ludes. Langsung terdistribusi buat bayar cicilan dan tagihan. Betul. Dan ini adalah manifestasi sempurna dari hukum Parkinson yang bilang pengeluaran akan selalu membesar untuk memenuhi pendapatan yang tersedia. Oh, ini klasik banget. Klasik. Pas gaji Budi naik 5 juta, bukan tabungan yang nambah. Tapi cicilan mobilnya yang naik kelas, tempat nongkrongnya jadi lebih mahal, langganan-langganan baru. Disinilah banyak orang kayak Budi kejebak ilusi mampu mencicil. Ini poin penting. Menyamakan kemampuan bayar cicilan bulanan sama kemampuan beli barang itu secara utuh. Itu kesalahan finansial yang fatal. Beli barang konsumtif yang nilainya nyusut terus pakai skema kredit berbunga. Itu artinya Anda bayar bunga untuk sesuatu yang nilainya terus turun. Kerugian ganda dong. Kerugian ganda. Belum lagi ada biaya tersembunyi yang namanya Diderot effect. Pas Budi beli iPhone mahal itu, tiba-tiba casing lamanya kelihatan jelek, earphone lamanya nggak cocok. Satu pembelian mahal mancing rentetan pembelian lainnya. Nggak sadar ya, ngerembet kemana-mana. Betul, menggerus arus kas tanpa disadari. Tapi jujur aja deh, kalau saya jadi pengacaranya Budi nih, saya bakal bela dia. Saya bakal bilang, ponsel 25 juta ini bukan sekedar gaya, ini investasi. Ini alat kerja buat bangun citra profesional. Argumen ini kan kedengarannya kuat banget. Kuat sekali. Dan itu pertanyaan krusial yang bawa kita ke tanda ketiga. Buta terhadap definisi aset yang sesungguhnya. Oke. Sumber Morgan ngasih garis pemisah yang tegas banget. Sebuah aset adalah sesuatu yang masukin uang ke kantong Anda. Masukin uang? Iya, baik lewat arus kas kayak properti yang disewain atau lewat peningkatan pendapatan yang terukur. Kuncinya bukan di kegunaan, tapi di peningkatan pendapatan yang terukur. Oke, jadi pertanyaannya bukan apakah ponsel ini berguna, tapi lebih ke apakah ponsel seharga 25 juta ini secara konkret ngasilin duit lebih banyak daripada ponsel seharga 8 juta? Tepat, apakah ponsel itu bikin Budi bisa dapat klien baru senilai 17 juta lebih banyak? Kalau jawabannya enggak, ya berarti selisih harga 17 juta itu bukan investasi, itu biaya gaya hidup. Liabilitas yang nyamar jadi aset. Betul sekali. Analogi yang paling pas dari sumber kita, numpuk kekayaan di barang elektronik, itu sama kayak nabung di ember bocor. Depresiasinya kecepetan. Jadi ada biaya peluang yang gede banget yang hilang ya. Selisih 17 juta itu kalau diinvestasiin sama Andi misalnya, hasilnya bisa beda jauh dalam beberapa tahun. Beda banget. Kalau uang 17 juta itu diinvestasiin Andi di instrumen yang tepat, dalam 5 tahun nilainya bisa tumbuh jadi 30 atau 40 juta. Jadi harga asli ponsel mahal Budi itu bukan 25 juta. Tapi puluhan juta uang masa depan yang dia bakar hari ini. Tepat, ada satu ide kuat yang perlu kita tanam. Setiap cicilan yang Budi tanda tangani itu adalah kontrak kewajiban kerja di masa depan. Dia nukar kebebasan waktunya di masa depan dengan gengsi sesaat. Nah,
Disinilah jalan Budi sama Andi benar-benar misah, ya kan? Selama 10 tahun, Budi terus bikin keputusan-keputusan kecil yang prioritasnya validasi eksternal. Sementara Andi, keputusannya buat keamanan internal. Betul. Apa yang terjadi kalau setelah 10 tahun, badai PHK beneran datang? Ilusi kekayaan Budi bakal runtuh dalam hitungan minggu. Tanpa pemasukan, cicilan-cicilannya berubah jadi monster. Dia nggak punya tabungan, nggak punya jaring pengaman. Hancur. Sebaliknya, Andi, meskipun juga kehilangan pekerjaan, dia tetap tenang. Dia punya dana darurat yang cukup buat bertahan berbulan-bulan, mungkin setahun. Lebih dari itu, portofolio investasinya selama 10 tahun udah cukup gede buat ngasilin pendapatan pasif. Wah, Jadi, Budi terjebak, Andi merdeka. perbedaan nasib mereka ini bukan karena satu keputusan gede ya, tapi karena ribuan keputusan kecil yang konsisten. Ini ngebawa kita ke pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin. Dalam cerita hidup Anda sendiri, peran siapa yang lagi Anda mainin hari ini? Budi atau Andi? Pertanyaan yang bagus sekali. Jawaban jujur atas pertanyaan itu mungkin bakal nentuin arah hidup Anda 10 tahun dari sekarang. Dan pertanyaan kenapa Budi merasa perlu melakukan itu semua, ini ngebawa kita ke akar masalahnya. Tanda keempat dan kelima ini bukan lagi soal matematika, tapi soal psikologi. Oke. Tanda keempat itu haus validasi, dan itu didorong sama tanda kelima, yaitu jebakan pikiran yang nggak kita sadari. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran Budi? Ada dua dorongan psikologis utama yang bekerja di sini. Pertama, apa yang disebut René Girard sebagai mimetic desiring, hasrat mimetik. Hasrat mimetik? Simpelnya gini, kita pengen sesuatu bukan karena nilai intrinsik barang itu, tapi karena kita lihat orang lain pengen barang itu. Ponsel mahal, itu udah kayak seragam tidak resmi buat kelas menengah kota. Budi beli itu bukan karena butuh teknologinya, tapi karena pengen masuk ke klub itu. Wow. Kita niru hasrat orang lain. Itu penjelasan yang kuat banget. Terus yang kedua? Yang kedua itu spotlight effect. Ini perasaan yang berlebihan kalau semua orang itu merhatiin kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita kendarain. Bener. Budi ngerasa semua mata di ruang rapat itu ngeliatin merek jam tangannya. Padahal faktanya, kebanyakan orang terlalu sibuk sama urusan mereka sendiri buat peduli. Kita pemeran utama di film kita sendiri, tapi cuma figuran di film orang lain. Tepat sekali. Kombinasi dua hal ini nyiptain tekanan psikologis yang luar biasa buat terus kelihatan kaya. Wah, spotlight effect. Perasaan kita selalu jadi pusat perhatian. Itu ngejelasin banyak banget kecemasan sosial. Jadi kita kejebak di permainan yang aturannya kita bikin sendiri di kepala kita. Betul. Lantas gimana cara keluarnya? Solusinya bukan sekedar aplikasi budget yang lebih canggih kan? Tepat. Solusinya adalah perubahan identitas. Berhenti ngelabelin diri Anda sebagai penggemar gaya hidup atau anak gaul kayak Budi. Dan mulailah lihat diri Anda sebagai seorang investor, kayak Andi. Ganti identitas. Dari perubahan identitas itu, nanti bakal muncul aturan-aturan main yang baru secara alami. Perilaku bakal ngikutin identitas. Oke, jadi buat siapapun yang ngerasa sedikit kayak Budi dan pengen mulai jalan ke arah Andi, apa langkah praktisnya? Sumber kita nawarin beberapa aturan yang konkret banget. Bener, ini bukan nasihat abstrak. Pertama, aturan 2X. Aturannya gini, kalau Anda nggak sanggup beli 2 buah barang itu secara tunai tanpa ganggu tujuan keuangan lain, artinya Anda sebenarnya belum mampu beli. Wah, ini rem darurat yang efektif banget. Betul, buat bedain antara keinginan dan kemampuan real. Saya suka itu. Jadi mau beli ponsel 20 juta, harus ada 40 juta uang bebas di tabungan. Itu langsung ngubah perspektif. Aturan kedua? Kedua, aturan tunggu 30 hari. Buat pembelian besar yang nggak mendesak, paksain diri Anda buat nunda selama 30 hari. Ini cara buat ngedinginin kepala dan ngeredam pembelian impulsif yang didorong emosi sesaat. Dan seringnya setelah 30 hari, udah nggak pengen-pengen amat lagi ya. Udah lupa, kita sadar kita nggak benar-benar butuh. Dan yang terakhir, yang mungkin paling mengubah permainan. Yang paling penting buat bangun kebiasaan baik, otomatisasi investasi. Jangan pernah ngandelin niat atau sisa uang di akhir bulan. Nggak akan pernah terjadi. Bener. Atur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening investasi tepat di hari gajian. Perlakukan investasi sebagai tagihan pertama yang harus dibayar. Dengan gitu, disiplin nggak butuh niat lagi, dia jalan otomatis. Uang buat masa depan diamankan dulu, baru sisanya silahkan buat gaya hidup. Persis. Oke, jadi mari kita rangkum perjalanan kita.
Kita udah bedah 5 tanda miskin gaya hidup lewat kisah Budi dan Andi. Pertama, rasio aset yang timpang. Kedua, gaji cuma numpang lewat karena hukum Parkinson. Ketiga, buta definisi aset. Keempat, haus akan validasi eksternal. Dan kelima, yang jadi akarnya, dorongan psikologis buat niru dan ngerasa selalu diperhatiin. Betul. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Coba bayangin diri Anda di usia 55 tahun. Versi tua Anda lagi lihat ke belakang. Oke. Menurut Anda, apa dia bakal berterima kasih sama sisi budi dari diri Anda atas semua gengsi sesaat yang dikejar hari ini? Atau justru dia bakal nyeselin uang pensiun yang habis kebakar puluhan tahun lalu cuma demi validasi dari orang-orang yang namanya aja Anda udah lupa? Itu pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Sumber kita menutupnya dengan kalimat yang nusuk tapi bener banget. Menghabiskan uang untuk menunjukkan seberapa banyak uang yang Anda miliki adalah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Tepat. Pada akhirnya, tujuan kita bukan buat terlihat kaya di mata orang lain. Tujuan kita adalah untuk merdeka dan aman di mata kita sendiri. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan Sangat berarti bagi kami.